Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa alternatif membuktikan teorema panjang garis bagi pada segitiga. Nah, garis bagi segitiga. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, garis AD ini dinamakan dengan garis bagi pada segitiga. Garis bagi segitiga ini merupakan salah satu garis istimewa pada segitiga. Di sini kita diberikan teorema garis bagi pada segitiga. Jika pada segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah A, B, dan C, dan AD merupakan bisektor sudut A atau garis bagi pada sudut A, maka AD membagi sisi di depannya menjadi dua bagian yang rasio panjangnya sama dengan rasio sisi-sisi yang berdekatan dengan bagian tersebut. Atau dalam bentuk formula P per Q sama dengan C per P. Kalau dikalikan dapatnya P kali P sama dengan C kali Q. Nah, di sini juga ada teorema panjang garis bagi pada segitiga. Bunyi teoremanya, diberikan sebuah segitiga sembarang ABC dengan panjang sisi A, B, dan C, dan D ini adalah panjang garis bagi yang ditarik dari titik sudut A. P dan Q adalah sisi di depan sudut A, di depan bisektor sudut A, maka panjang garis bagi pada segitiga tersebut adalah D kuadrat sama dengan BC dikurang PQ. Atau D kuadrat itu sama dengan BC dikali dengan 1 dikurang A kuadrat per B tambah C kuadrat. Nah, teorema panjang garis bagi pada segitiga inilah yang akan kita buktikan menggunakan dua cara. Cara pertama menggunakan konsep luas daerah. Cara kedua menggunakan aturan sinus. Ini adalah langkah-langkah membuktikan teorema panjang garis bagi pada segitiga menggunakan konsep luas daerah. Langkah awalnya kita diminta untuk mengkonstruksi sebarang segitiga ABC. Kemudian dari titik A, buat garis bagi ke sisi BC seperti gambar di atas. Sehingga besar sudut BAD sama dengan besar sudut CAD. Nah, dari gambar segitiga yang tadi, kita cari hubungan luas antara segitiga ABC, segitiga besar, dengan segitiga ABD dan segitiga ADC. Kira-kira bagaimana sih hubungan antara segitiga ABC, ABD, dan ADC? Sudah terbayang? Nah, kemudian kita gunakan konsep trigonometri dalam menghitung luas segitiga ABC, luas segitiga ABD, dan luas segitiga ADC. Setelah kita hitung luas segitiga ABC, ABD, dan ADC menggunakan konsep trigonometri, kemudian kita gunakan identitas sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, setelah kita menggunakan identitas sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, kita diharapkan bisa menemukan cos x sama dengan D kali B tambah C per 2BC. Nah, cos X sama dengan D kali B tambah C per 2BC. Ini kita misalkan dengan persamaan pertama. Selanjutnya kita terapkan aturan kosinus pada segitiga ABC, segitiga besar. Kemudian dengan menggunakan identitas trigonometri, cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X kurang 1, kita akan temukan cos kuadrat X sama dengan B tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 4BC. Nah, cos kuadrat X sama dengan B tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 4BC ini kita misalkan dengan persamaan 2. Jadi dari persamaan 1 dan 2, apa yang bisa kamu peroleh? Kita lihat persamaan 1 ini cos X, persamaan kedua cos kuadrat X. Hubungkan antara persamaan 1 dan persamaan kedua.
Nah, setelah itu dari persamaan 1 dan 2, kalian akan mendapatkan D kuadrat B tambah C kuadrat sama dengan BC dikali B tambah C kuadrat dikurang BC kali P kuadrat tambah 2BC kali PQ tambah BC Q kuadrat. Ini yang akan ditemukan. Dan misalkan dia dengan persamaan 3. Setelah itu terapkan teorema garis bagi pada persamaan 3. Jadi kita terapkan teorema garis bagi yang sudah kita lihat di slide sebelumnya pada persamaan 3. Dan nanti akan kita temukan D kuadrat kali B tambah C kuadrat sama dengan BC kali B tambah C kuadrat dikurang C kuadrat PQ tambah 2BC PQ tambah B kuadrat PQ. Nah, ini kita misalkan dengan persamaan keempat. Selanjutnya, kita lakukan operasi aljabar pada persamaan 4. Dan nanti akan terbukti bahwa D kuadrat sama dengan BC kurang PQ atau D kuadrat sama dengan BC dikali 1 dikurang A kuadrat per 4 per B tambah C kuadrat. Jadi, dengan melakukan langkah-langkah yang tadi menggunakan konsep luas daerah awalnya, akan kita buktikan bahwa D kuadrat itu sama dengan BC kurang PQ. Atau panjang garis bagi pada segitiga dikuadratkan itu sama dengan BC dikurang PQ. Atau bentuk lainnya, D kuadrat sama dengan BC dikali 1 dikurang A kuadrat per B tambah C kuadrat. Nah, seperti itulah cara membuktikan teorema panjang garis bagi pada segitiga menggunakan konsep luas daerah. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema panjang garis bagi pada segitiga menggunakan aturan sinus. Kita diberikan lagi segitiga ABC. Nah, dari gambar di samping dengan menggunakan aturan sinus pada segitiga ABC dan segitiga ABD. Gunakan aturan sinus pada segitiga ABC dan segitiga ABD. Dan kemudian kita diminta untuk menemukan bahwa sin B itu sama dengan B per A kali sin 2X atau sin B itu sama dengan D per P dikali sin X. Nah, kita lakukan operasi aljabar dari dua persamaan ini ya. Dan kita akan memperoleh cos X sama dengan AD per 2BP. Ini kita misalkan dengan persamaan pertama. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan sinus pada segitiga ABC dan segitiga ADC. Kalau tadi ABD, sekarang ADC. Kita juga akan menemukan bahwa sin C itu sama dengan C per A kali sin 2X. Atau D per Q dikali sin X. Kita lakukan operasi aljabar pada kedua persamaan ini. Nanti kita akan memperoleh cos X sama dengan AD per 2 kali CQ. Nah, ini kita misalkan persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita kalikan persamaan 1 dengan persamaan 2. Sehingga nanti akan kita peroleh cos kuadrat X sama dengan A kuadrat D kuadrat per 4BP dikali CQ. Dan misalkan dengan persamaan ketiga. Setelah itu amati kembali gambar di samping. Kita gunakan aturan kosinus pada segitiga ABC. Kemudian dengan menerapkan identitas trigonometri cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X kurang 1, kita akan menemukan bahwa cos kuadrat X sama dengan B tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 4BC. Nah, dari aturan kosinus, setelah itu dilakukan operasi aljabar, kemudian kita gunakan identitas trigonometri cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X kurang 1, nanti kita akan menemukan cos kuadrat X sama dengan B tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 4BC. Nah, persamaan 4 ini kita hubungkan nanti dengan persamaan ketiga. Kita lihat ini udah mirip kan? Nah, dari persamaan 3 dan 4 apa yang bisa kamu peroleh? Nah, bisakah kamu temukan A kuadrat T kuadrat sama dengan B kuadrat PQ tambah C kuadrat PQ ditambah 2BC PQ dikurang A kuadrat PQ? Nanti setelah ditemukan kita misalkan ini dengan persamaan kelima.
Setelah itu, kita terapkan teorema garis bagi pada segitiga untuk persamaan kelima ini. Dan temukan bahwa A kuadrat D kuadrat sama dengan BC dikali P tambah Q kuadrat dikurang A kuadrat di PQ. Nah, ini misalkan dengan persamaan ke-6. Selanjutnya, kita diminta untuk melakukan operasi aljabar pada persamaan 6. Dan kita diminta untuk membuktikan bahwa D kuadrat itu sama dengan BC dikurang PQ, atau D kuadrat itu sama dengan BC dikali 1 dikurang A kuadrat per B tambah C kuadrat. Jadi dari persamaan 6, lakukan operasi aljabar, sehingga akan kita dapatkan D kuadrat sama dengan BC kurang PQ, atau D kuadrat sama dengan BC dikali 1 dikurang A kuadrat per B tambah C kuadrat. Selesai. Jadi awalnya kita melakukan menggunakan aturan sinus pada segitiga ABC, ABD, dan ADC. Setelah itu diolah dan diperolehlah rumus panjang garis bagi pada segitiga. Jadi terbukti bahwa teorema panjang garis bagi pada segitiga itu bisa dibuktikan dengan menggunakan aturan sinus. Cukup sekian pelajaran tentang membuktikan teorema panjang garis bagi pada segitiga menggunakan konsep luas daerah dan aturan sinus. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.